Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, pada mata kuliah Ekonomi Perpajakan ini kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Titis Rohadatul Ais dengan NIM 064, Iman Abdi Pratama dengan NIM 066, Leni Layuni Nikmah dengan NIM 070, Khalifah Hendra Purwaningsih dengan NIM 074, Ayu Nawangsih dengan NIM 079, dan Adi Setiawan dengan NIM 083. Kami akan mempresentasikan materi mengenai pajak penghasilan. Lingkup pembahasannya adalah yang pertama ada pengertian subjek dan objek pajak, yang kedua ada dasar pengenaan pajak, yang ketiga mengenai PTKP, PKP, dan tarif pajak, yang keempat ada perhitungan PPh terhutang dan pajak yang bersifat final, dan yang kelima ada penggabungan atau pemisahan penghasilan. Nah, mari simak pemaparan materi dari kelompok kami. Yang pertama yaitu pengertian dari subjek pajak dan objek pajak. Subjek pajak adalah orang atau badan yang telah memenuhi syarat sebagai subjek pajak. Di dalam jenis-jenisnya, setiap jenis pajak mempunyai syarat-syarat yang harus dipenuhi agar dapat dikatakan sebagai subjek pajak. Yang menjadi subjek pajak penghasilan adalah yang pertama yaitu orang pribadi dan warisan yang belum terbagi kesatuan menggantikan yang berhak. Yang kedua yaitu badan, adalah sekumpulan orang atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha, yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komunitas, perseroan lainnya, BUMN, dan lembaga atau bentuk badan lainnya. Yang ketiga yaitu bentuk usaha tetap, adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia. Orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan. Dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia. Lalu yang kedua yaitu subjek pajak dalam negeri. Yang pertama, orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia. Orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari atau dalam jangka waktu 12 bulan dari Indonesia, atau tidak dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia. Lalu yang selanjutnya yaitu objek pajak. Yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk dikonsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk sebagai berikut, yaitu pertama, penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh, termasuk gaji, upah, tunjangan, honor, komisi, bonus, dan lain-lainnya kecuali ditentukan lain dalam undang-undang. Yang kedua yaitu hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan dan penghargaan. Yang ketiga yaitu laba usaha. Yang keempat yaitu keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta. Lalu yang kelima yaitu penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak. Lalu yang keenam yaitu bunga termasuk premium, yaitu diskontro, imbalan karena jaminan pengembalian utang. Yang ketujuh yaitu dividen dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan, asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian hasil usaha koperasi. Lalu yang kedelapan yaitu royalti atau imbalan atas penggunaan hak. Yang kesembilan, sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta. Lalu yang ke-10, penerimaan atau perolehan pembayaran berkala. Lalu keuntungan karena pembebasan utang kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Lalu selanjutnya yaitu keuntungan selisih kurs mata uang asing. Keuntungan yang diperoleh karena fluktuasi
Kurs mata uang asing diakui berdasarkan sistem pembukuan yang dianut dan dilakukan secara taat asas sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia. Lalu selanjutnya yaitu selisih lebih karena penilaian kembali aktiva. Lalu selanjutnya premi asuransi termasuk premi reasuransi. Lalu selanjutnya turan yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggota yang terdiri dari wajib pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas. Selanjutnya tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak. Lalu penghasilan dari usaha berbasis syariah. Selanjutnya kegiatan usaha berbasis syariah memiliki landasan filosofi yang berbeda dengan kegiatan usaha yang bersifat konvensional. Namun penghasilan yang diterima atau diperoleh dari kegiatan usaha berbasis syariah tersebut tetap merupakan objek pajak. Lalu selanjutnya imbalan bunga, lalu surplus Bank Indonesia. Materi selanjutnya yaitu dasar pengenaan pajak. Yang pertama, pegawai tetap. Dengan dasar pengenaan pajaknya, penghasilan kena pajak sama dengan jumlah seluruh penghasilan bruto setelah dikurangi dengan biaya jabatan sebesar 5% dari penghasilan bruto. Setinggi-tingginya yaitu 500.000 sebulan atau 6 juta setahun dikurangi PTKP. Yang kedua yaitu penerima pensiun berkala. Dasar pengenaannya yaitu penghasilan kena pajak sama dengan seluruh jumlah bruto dikurangi dengan biaya pensiun sebesar 5% dari penghasilan bruto. Setinggi-tingginya yaitu 200.000 sebulan atau 2.400.000 tahun dikurangi PTKP. Yang ketiga yaitu pegawai tidak tetap yang penghasilannya dibayar secara bulanan atau jumlah kumulatif penghasilan yang diterima dalam 1 bulan kalender telah melebihi Rp2.025.000 dengan dasar pengenaannya yaitu penghasilan kena pajak sama dengan penghasilan bruto dikurangi PTKP. Selanjutnya yaitu yang keempat, pegawai tidak tetap yang menerima upah harian, upah mingguan, upah satuan, atau upah borongan sepanjang penghasilan kumulatif yang diterima dalam 1 bulan kalender belum melebihi Rp2.025.000 dengan dasar pengenaannya yaitu penghasilan kena pajak sama dengan penghasilan bruto dikurangi Rp200.000. Yang kelima yaitu pegawai tidak tetap yang menerima upah harian, upah mingguan, upah satuan, atau upah borongan sepanjang penghasilan kumulatif yang diterima dalam 1 bulan kalender telah melebihi Rp2.025.000 dan belum melebihi 7 juta. Dengan dasar pengenaannya yaitu penghasilan kena pajak sama dengan penghasilan bruto dikurangi PTKP sebenarnya, atau PTKP yang sebenarnya adalah sebesar PTKP untuk jumlah hari kerja yang sebenarnya. Yang keenam yaitu pegawai tidak tetap yang menerima upah harian, upah mingguan, upah satuan, atau upah borongan sepanjang penghasilan kumulatif yang diterima dalam 1 bulan kalender telah melebihi 7 juta. Dengan dasar pengenaannya yaitu penghasilan kena pajak sama dengan penghasilan bruto dikurangi PTKP. Yang ketujuh yaitu bukan pegawai yang menerima imbalan yang bersifat berkesinambungan. Dengan dasar pengenaannya yaitu penghasilan kena pajak sama dengan 50% dari jumlah penghasilan bruto dikurangi PTKP per bulan. Yang kedelapan yaitu bukan pegawai yang menerima imbalan yang tidak bersifat berkesinambungan. Dengan dasar pengenaannya yaitu 50% dari jumlah penghasilan bruto. Yang kesembilan selain di atas, dengan dasar pengenaannya yaitu jumlah penghasilan bruto. Baik, materi yang selanjutnya yaitu mengenai PTKP atau penghasilan tidak kena pajak. PTKP merupakan pengurangan penghasilan neto yang diperkenankan oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan.
PTKP hanya diberikan kepada wajib pajak orang pribadi atau perseorangan sesuai dengan ketentuan pasal 6 ayat 3 PPh. Perhitungan besarnya PTKP ditentukan menurut keadaan wajib pajak pada awal tahun pajak atau awal bagian tahun pajak. Misalnya, pada tahun 1 Januari 2016, wajib pajak B berstatus kawin dengan tanggungan 1 orang anak. Apabila anak yang kedua lahir setelah tanggal 1 Januari 2016, besarnya PTKP yang diberikan kepada wajib pajak B untuk tahun pajak 2016 tetap dihitung berdasarkan status kawin dengan 1 anak. Selanjutnya, PKP atau penghasilan kena pajak. Penentuan besarnya penghasilan kena pajak atau PKP yaitu untuk orang pribadi. Untuk menentukan besarnya PKP, penghasilan itu dikurangi dengan PTKP untuk diri sendiri, tambahan untuk kawin, dan tambahan untuk setiap anggota keluarga, saudara, dan keluarga semeda dalam garis keturunan lurus, serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya paling banyak 3 orang. Baik, materi yang selanjutnya yaitu mengenai tarif pajak. Untuk menentukan besarnya PPh pasal 21 ada 4 macam jenis tarif yang dapat digunakan, yaitu 1. Tarif berdasarkan pasal 17 UU nomor 7 tahun 1983 sebagaimana diubah dengan UU nomor 36 tahun 2008 tentang pajak penghasilan. Tarif pajak tersebut dapat dikenakan berdasarkan penghasilan kena pajak dengan penghasilan bruto. Tarif pasal 17 berdasarkan ayat 1A, penghasilan kena pajak dikenakan atas 1. Pegawai tetap, yang 2. Penerimaan pensiun secara berkala, yang 3. Pegawai tidak tetap, pemegang, dan calon pegawai. 4. Distributor perusahaan multilevel marketing atau direct selling dan kegiatan distributor sejenisnya. 5. Penerimaan upah yang besarnya upah lebih dari Rp2.025.000 per bulan sesuai KMK yang sebelumnya sebesar Rp1.320.000 per bulan. Tarif pasal 17 berdasarkan penghasilan bruto dikenakan atas: yang pertama, honorarium yang diterima Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas yang tidak merangkap sebagai pegawai tetap pada perusahaan yang sama. Yang kedua, jasa produk, tantiem, gratifikasi, dan bonus diterima mantan pegawai. Yang ketiga, penarikan dana pada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan. Yang keempat, honorarium, uang saku, hadiah atau penghargaan, komisi, dan pembayaran lain sebagai imbalan atau jasa atau kegiatan yang tidak dihitung berdasarkan jumlah harian. Selanjutnya, tarif 5%. Tarif ini diterapkan bagi pegawai lepas harian dengan upah harian, upah satuan, upah mingguan, dan upah borongan yang jumlahnya lebih dari Rp150.000 sehari, tetapi tidak boleh lebih dari Rp2.025.000 per bulan, sebelumnya Rp1.320.000 per bulan. Selanjutnya, tarif 15%. Atas dasar tarif 15% akan dikalikan dengan penghasilan bruto yang dikenakan atas penghasilan berupa honorarium, uang perangsang, uang sidang, uang hadir, uang lembur, imbalan prestasi kerja, dan imbalan lainnya yang diterima oleh pejabat negara, PNS, anggota TNI atau Polri yang sumber dananya berasal dari keuangan negara atau keuangan daerah. Kecualikan dari ketentuan ini adalah penghasilan yang diterimakan kepada PNS golongan 2 ke bawah dan anggota TNI Polri berpangkat pembantu letnan 1 ke bawah atau ajudan inspektur tingkat 1 ke bawah. Yang selanjutnya, tarif 20%. Tarif ini dikarenakan atas penghasilan bagi tenaga ahli yang terdiri dari pengacara, akuntansi, arsitek, doktor, konsultasi,
notaris, penilaian atau aktuaris. Selanjutnya, sesuai pasal 21 ayat 5A, besarnya tarif yang diterapkan terhadap wajib pajak dan tidak memiliki NPWP lebih tinggi 20% dari tarif yang diterapkan terhadap wajib pajak yang memiliki NPWP. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu perhitungan PPh terutang. Bagi subjek pajak badan, jumlah PPh badan terutang dihitung dengan perkalian tarif pajak badan dengan penghasilan kena pajak. Berdasarkan pasal 17 UU PPh, tarif pajak PPh badan yang diberlakukan yaitu 25% dan dikenakan sama terhadap setiap wajib pajak badan tanpa melihat lapisan PKP. Artinya, apakah itu wajib pajak badan dengan omset yang besar dan laba yang besar, atau wajib pajak badan dan omset yang kecil dengan laba yang kecil, diperlakukan tarif pajak yang sama yaitu 25%. Untuk memenuhi sisi keadilan, sejak berlakunya UU nomor 36 tahun 2009 melalui ketentuan pasal 31E, pemerintah memberikan unsur fasilitas pengurangan tarif khususnya bagi yang omsetnya masih rendah atau belum besar. Berikut kutipan pasal 31E UU PPh. Secara sederhana, penerapan tarif PPh dikelompokkan menjadi 3 kelompok, yaitu kelompok yang pertama, perusahaan yang memiliki peredaran bruto sampai dengan 4,8 miliar rupiah akan mendapatkan fasilitas penuh pengurangan tarif pajak atau tarif PPh. Yang kedua, perusahaan memiliki peredaran bruto di atas 4,8 miliar rupiah sampai dengan 50 miliar rupiah akan mendapatkan fasilitas pengurangan tarif pajak sebagian, dan yang sebagiannya diterapkan tarif normal yaitu 25%. Dan yang ketiga, bagi subjek pajak badan dan peredaran bruto lebih besar dari 50 miliar rupiah, perusahaan tidak mendapatkan fasilitas pengurangan tarif pajak. Materi yang selanjutnya yaitu pajak yang bersifat final. PPh yang sudah dibayar atau dipungut atau dipotong sudah tidak lagi diperhitungkan dengan PPh terutang. Munculnya PPh yang bersifat final bertujuan untuk memberikan dorongan dalam rangka perkembangan investasi dan tabungan masyarakat, kesederhanaan dalam pemungutan pajak, mengurangi beban administrasi wajib pajak maupun Direktorat Jenderal Pajak, pemerataan dan pengenaan pajaknya, dan mengikuti perkembangan ekonomi dan moneter. Adapun objek PPh yang dapat dikenakan sebagai pajak final terdiri dari yang pertama, penghasilan yang dikenakan PPh final berdasarkan pasal 4 ayat 2 dan pasal 17 ayat 2C dan ayat 2 Undang-Undang PPh. Yang kedua, penghasilan yang dikenakan PPh final berdasarkan pasal 15 Undang-Undang. Yang ketiga, penghasilan yang dikenakan PPh final berdasarkan pasal 19 Undang-Undang PPh penghasilan berupa selisih lebih revaluasi aktiva tetap. Yang keempat, penghasilan yang dikenakan PPh final berdasarkan pasal 21 Undang-Undang PPh. Yang kelima, penghasilan yang dikenakan PPh final berdasarkan pasal 22 Undang-Undang PPh, yaitu penjualan BBM dan BBG oleh produsen atau importir kepada penyalur agen. Dan yang terakhir, penghasilan yang dikenakan PPh final berdasarkan pasal 8 ayat 1 Undang-Undang PPh, yaitu penghasilan istri yang semata-mata diterima atau diperoleh dari satu pemberi kerja yang telah dipotong PPh pasal 21 dan pekerjaan istri tidak ada hubungannya dengan usaha atau pekerjaan bebas suami atau anggota keluarga lainnya. Baik, subbab selanjutnya adalah penggabungan pajak penghasilan.
Penghasilan atau kerugian dari seluruh anggota keluarga digabungkan sebagai satu kesatuan yang dikenakan pajak dan pemenuhan kewajiban pajaknya yang dilakukan oleh kepala keluarga. Sesuai dengan pasal 8 UU Pajak Penghasilan bahwa seluruh penghasilan atau kerugian bagi wanita yang telah menikah pada awal tahun atau pada awal bagian tahun pajak. Begitu pula kerugiannya berasal dari tahun-tahun sebelumnya yang belum dikompensasikan, dianggap sebagai penghasilan atau kerugian suaminya yang dikenakan pajak penghasilan sebagai satu kesatuan. Namun, penggabungan penghasilan istri tersebut tidak dilakukan dalam hal penghasilan istri yang diperoleh dari pekerjaan sebagai pegawai yang telah dipotong pajak. Sumbernya yaitu PPh pasal 21. Oleh pemberi kerja dengan ketentuan bahwa 1. Penghasilan istri tersebut semata-mata diperoleh dari satu pemberi kerja. Yang kedua, penghasilan istri tersebut berasal dari pekerjaan yang tidak ada hubungannya dengan usaha atau pekerjaan bebas suami atau anggota keluarga lainnya. Poin selanjutnya adalah pemisahan penghasilan. Pengenaan pajak penghasilan atas penghasilan suami istri dapat dilakukan secara terpisah, apalagi 1. Suami istri telah hidup terpisah. Apabila suami istri telah hidup terpisah, perhitungan penghasilan kena pajak dan pengenaan pajak penghasilan dilakukan sendiri-sendiri. Yang kedua, dikehendaki secara tertulis oleh suami istri berdasarkan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan. Apabila suami istri mengadakan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan secara tertulis, maka perhitungan pajak penghasilannya dilakukan berdasarkan penjumlahan penghasilan neto suami istri dan besarnya pajak penghasilan yang harus dilunasi oleh masing-masing suami istri, terhitung sesuai dengan perbandingan penghasilan neto mereka. Nah, sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.